Mikroplastik sekecil cabai rawit, tak kasat mata, namun dapat membahayakan kesehatan kita. Penggunaan spons sebagai alat pencuci peralatan makanan tidak dapat dihindari. Spons umumnya terbuat dari bahan mikro dan nanoplastik. Bahan kimia tersebut terbuat dari senyawa kimia PA6 dan PET yang sulit terdegradasi karena memiliki kerapatan tinggi, resistensi yang baik terhadap reaksi kimia, dan sangat kokoh. Bahan dasar spons mikroplastik berpotensi untuk mencemari perairan karena mikroplastik dapat dicerna oleh makhluk air seperti ikan, sehingga ketika dicerna oleh manusia dapat mengganggu sistem pencernaan. Selain dapat mencemari lingkungan dengan mikroplastik, faktanya penggunaan spons konvensional dapat menjadi sumber kontaminasi utama karena dapat menyebabkan kontaminasi silang. Spons dapat mengeluarkan patogen bawaan makanan dan mikroorganisme pada sisa-sisa makanan yang mengalami pembusukan. Pemakaian spons yang berulang dapat menjadi tempat ideal pertumbuhan bakteri seperti bakteri E. coli, Salmonella, hingga bakteri patogen lain. Sebanyak 362 spesies bakteri yang berbeda dengan kepadatan 45 miliar per cm persegi hidup dalam spons yang berusia lebih dari 1 minggu. Di sisi lain, penggunaan produk pembersih rumah tangga yakni spons dapur menjadi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei, produk pembersih rumah tangga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terdapat 10,58 juta orang menggunakan produk pembersih rumah tangga, salah satunya adalah spons dapur konvensional. Namun, spons tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti mudah ditumbuhi bakteri dan berbau, memiliki ketahanan yang terbatas, tidak biodegradable, dan dapat menghasilkan residu mikroplastik. Sehingga melalui permasalahan serta peluang pasar tersebut, diperlukan alternatif solusi untuk menciptakan produk spons cuci piring yang ramah lingkungan. Kami, inovator muda Universitas Negeri Malang, dengan bangga mempersembahkan Spongi, spons foam ramah lingkungan dengan senyawa antibakteri, kombinasi loofah, dan daun ketapang, solusi mudah mengurangi pencemaran mikroplastik di perairan. Kami dari tim Cakrawala 4, terdiri dari Fatur Rahman, Reza Fauzia, dan Novarica Hairunisa Nada, di bawah bimbingan Bapak Putra Hilmi Prayitno SPD MPD, yang merupakan delegasi Universitas Negeri Malang pada KBMK 2024 dalam kategori komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Spongi merupakan keberlanjutan dari PKMK lolos pendanaan tahun 2023. Spongi adalah produk spons yang memberikan kepraktisan saat mencuci piring. Kami memanfaatkan bahan organik yang berupa dan daun ketapang dalam inovasi produk ini. Setelah memiliki kandungan selulosa sebesar 57-74% yang dapat digunakan sebagai absorben alami dan memiliki sifat yang fleksibel. Dengan daun ketapang memiliki kandungan fitokimia yang tinggi yaitu senyawa fenolin yang berperan sebagai zat antibakteri. Produk Spongi telah dilengkapi dengan teknologi biosilika yang dapat membuat spons lebih tahan lama, lebih kuat, dan lebih cepat kering. Kekuatan sel tersebut mampu menjadikan Spongi efektif untuk menghilangkan kerak hitam. Produk Spongi merupakan spons sekaligus sabun cuci piring pada bagian dalamnya. Sabun produk Spongi diformulasikan dengan ekstrak daun ketapang yang memiliki senyawa aktif antibakteri. Sabun yang digunakan merupakan sabun lunak dan diformulasikan dengan bahan dasar sabun yang ramah lingkungan dengan kualitas food grade, sehingga aman bagi makanan, kulit, serta tidak menimbulkan iritasi. Produk Spongi diinovasikan menjadi 2 ukuran, yaitu ukuran 9x12 cm untuk ukuran besar dan juga 9x6 cm untuk ukuran kecil, di mana terdapat 2 buah perkemasan untuk ukuran kecil. Produk Spongi menggunakan kemasan eco-pack yang praktis, fleksibel, serta biodegradable untuk menyimpan produk. Selain itu, terdapat informasi lengkap mengenai petunjuk penggunaan produk, material, dan konten edukatif menarik pada kemasan. Spongi merupakan spons yang tidak mudah ditumbuhi oleh bakteri, sangat baik dalam menghilangkan noda dan minyak pada peralatan makanan, serta limbahnya dapat dijadikan sebagai kompos alami sebagai penerapan ekonomi sirkular. Tentunya, produk Spongi dapat bersaing dengan berbagai kompetitor sejenis. Dapat dilihat hasil analisis membuktikan bahwa Spongi lebih unggul dari produk yang sudah ada berdasarkan harga dan kegunaan. Selain itu, Spongi juga telah dilengkapi dengan aroma essential oil. Dengan strategi komersial, Spongi menyasar segmentasi pasar pada konsumen terutama
keluarga atau rumah tangga yang peduli terhadap lingkungan yang berpotensi membeli green product. Penentuan customer segment SPONGI dilakukan dengan analisis SAM, dan SOM. Melalui analisis pasar tersebut, kami melakukan analisis ide pasar potensial yang sesuai dengan karakteristik SPONGI. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh lebih dari 227.000 rumah tangga di Kota Malang sebagai target acuan dari SPONGI. Selain itu, didukung dengan hasil survei melalui Google Form yang menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki minat peduli lingkungan dan ketertarikan di bidang green product, khususnya di Kota Malang. Untuk menyasar peluang pasar, SPONGI menggunakan strategi sustainable marketing. Strategi ini diterapkan dalam dua jenis model bisnis, yaitu B2B dan juga B2C. B2B dilakukan melalui kerjasama antara SPONGI dengan toko ramah lingkungan, swalayan, komunitas peduli lingkungan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dengan menerapkan sistem konsinyasi. Sedangkan B2C dilakukan dengan memanfaatkan strategi digital marketing pada media sosial. Dengan strategi pemasaran yang telah dilakukan, SPONGI diproyeksikan dapat terus meningkatkan jumlah produksi sehingga mampu menghasilkan omset sebesar Rp25.340.000. Berdasarkan pencapaian yang diperoleh dan uji efektivitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapterapan teknologi SPONGI telah dinyatakan dalam TKT level 8, yang berarti bahwa sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian maupun demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Saat ini SPONGI telah berada pada tahap research and development dan dibutuhkan strategi komersialisasi lanjutan, yaitu pengembangan konsep scale up. Scale up dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: partnership, funding, ekspansi pasar, dan pengembangan produk. SPONGI telah mempersiapkan strategi dalam membangun keberlanjutan usaha. Dalam jangka pendek, SPONGI akan membentuk CV untuk memperluas kerjasama dengan mitra usaha dan membuat komunitas peduli lingkungan. Dalam jangka menengah, SPONGI akan membuat diversifikasi produk berupa shower wall dan spons pembersih kamar mandi, serta mendirikan toko offline. Dalam jangka panjang, SPONGI akan meningkatkan pemasaran dan produksi dengan mesin, sehingga nantinya SPONGI mampu melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha, perusahaan perlu berhubungan baik dengan pemangku kepentingan, antara lain pihak inovator, Universitas Negeri Malang, partnership, Dinas Lingkungan Hidup, Kemendikbudristek Dikti, investor, dan juga komunitas. Satu langkah kecil untuk menjaga air, 1000 langkah besar untuk menyelamatkan masa depan. Oleh karena itu, sayangi diri, sayangi bumi. Akhir dari kami, SPONGI, Pure Foam Zero Worry. Terima kasih dan salam sejahtera.